Kaili sarangku dayung kamudi santa galah salisih kusuk nagari sakatua mengko betua. Kalau di Minangkabau, teater tradisional itu lebih merujuk kepada randai. Nah, randai itu adalah permainan tradisional anak nagari di Minangkabau yang memiliki 7 unsur di dalamnya. Apa yang 7 tadi? Pertama ada silat, yang kedua ada tari, ketiga dendang, empat musik, lima naskah atau sastra, enam teater atau drama, terakhir artistik. Jadi Randai itu merupakan muara dari seluruh kesenian yang ada di Minangkabau. Apakah seni teater tradisional ini perlu diadakannya modifikasi? Dan bagaimana tanggapan Ibu terhadap seni teater yang sudah dimodifikasi pada saat ini? Semua teater tradisi itu punya kemampuan untuk berkembang. Jadi sebuah modifikasi itu bukan sesuatu yang haram. Ketika saya bermain dalam teater Dayung-Dayung, sutradara almarhum A. Alinde, itu A. Alinde mengambil simbol-simbol dalam randai dan menjadikan sebagai sebuah pertunjukan teater modern. Sudah lama di seniman-seniman mengerjakan modifikasi ini. Pada awalnya Randai itu hanya dimainkan oleh laki-laki saja. Karena kemajuan zaman, adanya emansipasi wanita, tokoh wanita sudah mulai dimasukkan ke dalam Randai. Jadi peran wanita juga dimainkan oleh seorang wanita. Kemudian perkembangan selanjutnya dalam Randai itu dari cara-cara tradisi, baik teknik vokalnya, kemudian gestur gerak tubuhnya, itu sudah banyak perkembangan, sudah mulai merujuk kepada teater modern. Dan pada perkembangan selanjutnya dalam Randai itu sudah memperhatikan segala sisi, mulai dari teknik vokal, kemudian intonasi, mimik wajah, kemudian respon, gestur gerak tubuh, blocking, grouping, tata panggung, tata rias, properti, bahkan sampai ke lighting gitu. Itu sudah mulai diperhatikan. Cuman dalam modifikasi atau perkembangan yang perlu diperhatikan, jangan sampai teater itu melenceng dari benang merahnya. Jangan sampai lari dari kaidah-kaidah atau adab yang harus dipertahankan menurut aturan norma-norma adat itu sendiri. Nilai-nilai di teater modern sendiri tuh sebenarnya ada apa aja? Sejauh ini yang aku amati dan aku rasain, yang paling terasa mungkin adalah nilai estetis ya. Nilai estetis dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Itu kalau kita perhatikan ada masanya sendiri dan cenderung baru-baru ini balik lagi ke masa lampau kalau kita perhatikan. Terus juga nilai-nilai pendidikan, manusia, humanisme, hal-hal tersebut walaupun sudah menjadi teater modern ya, hal-hal tersebut masih ada. Masih ada isu-isu sosial, masih ada isu-isu kemanusiaan, masih ada pendidikan karakter di dalam teater modern. Mungkin selama udah berkecimpung di dunia seni tradisional khususnya teater nih udah, apa kendala yang mungkin udah rasakan selama melestarikan seni tradisional ini? Ya, kendala yang terbesar itu memang terletak pada kemajuan teknologi, terutama maraknya perkembangan HP, itu kan gadget, dan generasi milenial itu mereka lebih cenderung main HP daripada mempelajari kesenian tradisional. Jadi dengan adanya HP itu kurangnya nilai-nilai sosialisasi bagi generasi muda. Dan dalam belajar kesenian tradisional, di situ kita banyak dapat pelajaran-pelajaran seperti bagaimana beradaptasi, bagaimana bersosialisasi, dan banyak pendidikan moral yang kita dapatkan di situ. Anak-anak remaja zaman sekarang ini lebih cenderung menyukai hal-hal yang singkat.
Sedangkan itu bertolak belakang sekali dengan teater. Teater itu panjang sekali, 1 sampai 2 jam adalah. Sedangkan anak-anak sekarang tuh hanya 15 detik, 30 detik bisa nontonnya. Apakah nanti bisa dimunculkan teater-teater mini yang mungkin bisa dinikmati dalam waktu-waktu singkat? Itu menurut saya bisa menjadi pertimbangan sih, menghadirkan bentuk baru dari teater yang kesannya itu adalah pertunjukan yang panjang, penuh dengan dialog, monoton. Itu rasanya bisa kita akali, bisa kita coba, bisa kita eksperimen untuk menarik minat-minat dari anak-anak remaja yang kecenderungannya itu sekarang apa ya, daya tontonnya tuh pendek gitu. Begitu sih. Sebagai salah satu generasi muda nih, apa sih yang membuat kakak dan abang tertarik untuk ikut melestarikan seni budaya tradisional khususnya seni teater? Salah satu hal mungkin yang paling menarik minat saya terhadap seni teater, terkhususnya teater tradisi, itu karena di dalam teater saya bisa bebas berekspresi, dan di sana saya juga bisa menjadi diri saya yang lain tanpa harus memikirkan tanggung jawab saya yang ada di dunia. Kalau saya pribadi menjadi salah satu pelestari kebudayaan seni tradisi khususnya di Minangkabau, saya sangat bangga karena seperti yang kita tahu pada zaman sekarang anak muda terutama Gen Z itu perlahan sudah mulai meninggalkan seni tradisi, khususnya itu tradisi yang ada di Minangkabau ini. Mereka lebih cenderung menikmati dunia modern seperti K-pop, Cina atau Thailand dan yang lainnya. Karena menurut saya melestarikan tradisi khususnya di Minangkabau itu sangat penting karena itu akan menjadi warisan untuk generasi kita yang akan mendatangnya. Kalau harapannya bagaimana antara pihak kaum adat dan pihak pemerintahan seperti Nini Mama, Penghulu, alim ulama, cerdik pandai, mereka bersinergi bekerjasama dengan lembaga pemerintahan atau instansi pemerintahan menjadikan pelajaran kesenian tradisi dan nilai-nilai budaya tradisi ini menjadi pelajaran wajib di instansi atau lembaga pendidikan. Ketika itu diajarkan, mungkin itu akan lebih meningkatkan kualitas nilai-nilai tradisi itu sendiri. Gitu. Sebagai seorang akademisi, Bu, menurut Ibu sendiri bagaimana lembaga pendidikan memberikan ruang belajar seni teater tradisional dalam sistem pembelajaran saat ini? Saya punya sahabat kepala SMA 1 Lubuk Alung mengundang yang namanya seniman masuk kampus. Beliau juga mengundang seniman dari Swiss, peniup flute, Dr. Bernhard Bertzlied, untuk berkolaborasi dengan siswanya. Kolaborasi yang luar biasa menurut saya. Bagaimana siswa memberikan ruang untuk musik klasik, musik modern, dan bagaimana si seniman seorang doktor si Bernhard Bertzlied memberikan ruang untuk saluang dan bunyi karet. Jangan Anda kira dia guru dari seni tasik, seni drama tari dan musik. Kan, Budian Mulyati adalah seorang guru fisika. Guru fisika yang punya kepedulian terhadap seni tradisi. Itu persoalan kemauan.